Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami koreksi 0,41% ya teman-teman. Setelah kemarin melonjak ya dari harga Rp4 menjadi Rp5,52 teman-teman. Volume dalam 24 jam terakhir juga mengalami kenaikan ya di sini. Angka 85%. Kapitalisasi pasarnya juga naik ya, ikut naik 0,43%. Kita bisa lihat untuk candlestick yang 1 bulan ya, di sini masih membentuk candle hijau ya. Apakah akan tembus lagi di angka Rp9 ini ya, semoga saja seperti itu ya teman-teman ya, agar kita bisa cuan banyak ya di Terra Classic ini, walaupun kerugian masih dirasakan ya bagi para holder Terra Luna ya teman-teman ya. Semoga tetap semangat ya teman-teman dalam menjalani investment atau ya jangan trauma ya, intinya seperti itu ya. Dan videonya hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin dalam melakukan jual beli ya. Menurut data dari CoinMarketCap di sini Bitcoin jatuh lagi di angka 292 juta, Ethereum 19,7 juta, BNB 4,3 ya, masih bermain di area ini ya teman-teman, karena masih sideways bearish ya teman-teman ya. Kemudian ada hal yang menarik di sini. Jadi Lunsi melonjak 52% yang menjadikannya kripto mingguan paling menguntungkan ya teman-teman. Jadi menurut CoinMarketCap, Terra Classic Lunsi adalah kripto yang paling menguntungkan minggu ini. Dalam 7 hari terakhir, token naik lebih dari 50% dan naik nilainya di 197 menjadi 35 teman-teman. Kenaikan terjadi setelah 2 minggu penurunan terus-menerus ketika Lunsi kehilangan nilai 55% sejak pertengahan September. Lalu Lunsi tetap menjadi aset kripto yang sangat fluktuatif, sesuatu yang telah berlangsung sejak Agustus. Banyak faktor yang terus mempengaruhi harga cryptocurrency. Yang utamanya adalah spekulasi oleh pemegang Lunsi utama, mungkin termasuk penerbit Terra dan pendirinya Do Kwon yang secara aktif bersembunyi dari polisi Asia dan Interpol. Tapi untuk Do Kwon ini kemarin sempat muncul lagi ya teman-teman di salah satu wawancara atau interview ya teman-teman ya. Kemudian berita pembakaran Lunsi telah menambah bahan bakar pada volatilitas dengan Binance, pemegang likuiditas token terbesar teman-teman, mengumumkan penerapan mekanisme pembakaran di bursa dan jumlah Lunsi yang dibakar oleh Binance akan diketahui besok dengan pengumpulan biaya perdagangan pertama dalam pasangan Lunsi, margin, dan spot di bursa berakhir 1 Oktober. Kemudian Lunsi ini saat diperdagangkan di 336 telah berkonsolidasi area penting di atas 32. Lalu prospek Lunsi tetap beragam ya teman-teman. Di satu sisi sekitar 300 juta Lunsi dibakar setiap hari. Di sisi lain total pasokan masih 6,9 triliun token ya. Jadi Lunsi ini juga tetap sangat rentan terhadap spekulasi oleh pembuat pasar dan pemegang saham besar yang meningkatkan resiko pembukaan posisi, dan hal positif dapat dibawa oleh data yang terbakar dari Binance dapat berperan dalam peningkatan kutipan Lunsi dan memberi entitas ini peluang besar untuk membuat atau membuang token mereka teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ya, berapa banyak Lunsi yang terbakar sama Binance membakar batch yang pertama. Jadi koleksi Binance dari biaya perdagangan, margin, dan pasangan Lunsi spot untuk pembakaran berakhir 1 Oktober, sementara sebagian besar komunitas kripto sedang menunggu data pembakaran Lunsi besok dari bursa teman-teman. Mari kita lihat berapa banyak dari proyek terkenal yang telah terbakar sejauh ini ya. Jadi ada data pada pasokan Lunsi yang dibakar bervariasi dari satu portal ke portal lainnya dan terkadang bahkan berbeda ya dalam jutaan token. Namun demikian diputuskan untuk beralih ke dua terbesar, Lunsi, Tech, dan Terrarity. Menurut sumber pertama, total pasokan Lunsi saat ini adalah 6,9 triliun token dan jumlah yang dibakar
hingga saat ini adalah 7,47 miliar. Sementara atau seperti yang diharapkan melalui pembakaran pajaklah efisiensi terbesar dicapai. Jadi jika data Luns Tech dapat dipercaya dari jumlah lunsi yang dibakar di atas 3,2 miliar telah dibakar melalui pajak dalam 10 hari terakhir. Akibatnya lebih dari 300 juta lunsi dibakar melalui pajak di bursa setiap hari, teman-teman. Lalu data Teraditi tidak banyak ya, tetapi masih berbeda dari yang di atas. Dengan demikian, total pasokan lunsi di sini sama dengan 6,89 triliun token dengan jumlah yang dibakar sama dengan 7,55 miliar ya. Sementara itu, jumlah lunsi yang dibakar melalui pajak di bursa adalah sama dengan setara 3,2 miliar token yang juga dicapai dalam 2 minggu terakhir. Lalu seperti yang terjadi sekarang ini, lebih dari 3 juta lunsi dibakar setiap hari dengan berbagai cara yang menjadikan jumlah hari yang dibutuhkan untuk membakar setidaknya 5 triliun dari pasokan 45 tahun, teman-teman ya. Oke, itu sudah sedikit mengenai earning lunsi ya. Lalu lebih dari 34.000 BTC dipindahkan dari pertukaran dalam satu hari. Dan apa sih artinya untuk harga Bitcoin? Jadi perusahaan analitik on-chain Sentiment melaporkan 34.000 BTC pindah dari bursa pada 30 September dan menandai yang tertinggi dalam 3 hari, bulan, dan pergerakan Bitcoin terbesar keempat pada tahun 2022. Ini tetap menjadi indikator yang berpotensi bullish untuk aset kripto utama karena sentimen mengindikasikan hal itu mungkin menunjukkan kepercayaan pedagang menuju kuartal 4 ya. Dan ini mencatat bahwa terakhir kali sejumlah besar BTC meninggalkan bursa adalah 17 Juni dan setelah itu harga naik hampir 22% di minggu-minggu berikutnya. Kemudian dalam analisis terbarunya, perusahaan analitik data on-chain CryptoQuant mencatat bahwa cadangan devisa telah menurun lebih dari 60.000 BTC selama 3 hari terakhir dan menyatakan bahwa ini tetap jumlah tertinggi dalam beberapa bulan dan mungkin menjadi tanda permintaan kembali ke pasar setelah berbulan-bulan penurunan harga. Jadi sementara arus keluar bursa tetap positif, berkurangnya pasokan di bursa mungkin menyeratkan tekanan jual yang lebih rendah oleh pelaku pasar, teman-teman. Jadi untuk data BTC saat ini diperdagangkan turun sedikit 19.000 dan menyusul kinerja yang harga lesu pada bulan September, teman-teman. Jadi sentimen di antara pedagang tetap rendah yang mungkin menjadi indikator lain yang berpotensi untuk bullish lagi ya. Jadi tetap berhati-hati untuk teman-teman semua karena di sini ada banyak food yang menyerang untuk Bitcoin ya. Salah satunya dari Peter Brand yang memprediksi bahwa dia akan turun sampai 0 ya, teman-teman. Kemudian Will Clem adalah seorang analis kripto menyoroti kuartal 4 positif historis untuk Bitcoin. Secara historis, kuartal 4 telah menjadi kinerja terbaik BTC tahun ini dengan pengembalian tribulanan rata-rata 13,9%. Oktober dan November adalah bulan dengan kinerja terbaik dengan pengembalian rata-rata 24% dan 58% ya, teman-teman ya. Oke, masih sangkut, semoga segera terjemput dan ini mulai naik lagi untuk harganya 5,11 rupiah, teman-teman. Dan kita tunggu saja untuk perkembangan selanjutnya untuk mekanisme burning ya di berita selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.